Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Fuah Fitriani, calon guru penggerak angkatan 7 SDN 1 Kamolan, Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, lebih fokus pada suasana kelas yang tenang, tertib, dan murid mendengarkan guru. Di sini saya menganggap bahwa suasana kelas yang tenang, tertib, dan murid mendengarkan guru berarti anak fokus pada pembelajaran. Akan tetapi ternyata seringkali murid merasa bosan. Nah, yang kedua, guru yang lebih dominan dibandingkan murid dan pembelajaran belum berpusat pada murid. Murid bergantung pada guru karena guru merupakan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sering menuntut murid. Guru sering menuntut murid untuk bisa menguasai semua yang disampaikan oleh guru. Nah, yang keempat, kurang memahami karakter dan kodrat anak. Masih menyamaratakan semua anak, belum memahami bahwa anak memiliki karakter dan kodrat alam yang berbeda-beda. Misalkan, ada anak yang lebih fokus ketika belajar dengan media visual atau anak yang belajar dengan media audiovisual. Nah, selanjutnya, menggunakan teori tabula rasa, bahwa murid ibarat kertas kosong, tugas guru mengisi kertas kosong tersebut. Selanjutnya, merasa gagal ketika murid tidak tuntas, fokus pada materi dan pencapaian KKM. Seringkali karena hanya fokus pada penyelesaian materi dan penyampaian KKM, sehingga saya merasa gagal ketika ada murid yang hasil belajarnya masih di bawah KKM. Padahal pembelajaran bukan hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja, masih banyak hal lain yang bisa dipelajari dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, murid kurang motivasi dan kurang aktif dalam pembelajaran. Seringkali setelah saya menyelesaikan atau menyampaikan sebuah materi, ketika anak-anak saya tanya, "Anak-anak sudah jelas? Apakah ada pertanyaan?" Ternyata anak-anak hanya diam. Mau bisa menjawab ataupun tidak bisa menjawab. Nah, di sini anak-anak masih kurang aktif dan kurang termotivasi belajarnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak dan memberikan motivasi yang dapat menstimulus anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan melatih anak untuk berpikir kritis. Yang kedua, memberi kebebasan anak dalam mengekspresikan diri, menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menyadari bahwa anak memiliki kodrat yang berbeda dan dengan keunikannya masing-masing. Tidak lagi menggunakan teori tabula rasa, bahwa anak bukan merupakan kertas kosong, akan tetapi menggunakan teori diferensiasi. Selanjutnya, yang keempat, menghargai dan memberikan apresiasi atau reward atas pencapaian anak agar lebih termotivasi dalam belajarnya. Selanjutnya, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang memerdekakan anak. Dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan IT. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, merancang dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan konsep merdeka belajar, sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Berpedoman pada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sungtulodo, ing madya maungkarsa, tutwuri handayani. Menerapkan sistem among, guru tidak lagi menuntut murid, akan tetapi menuntun. Dan menanamkan budi pekerti dalam setiap kegiatan pembelajaran
dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Dari kegiatan yang telah saya lakukan, saya menarik kesimpulan yang pertama, setiap anak lahir dengan membawa kodrat alamnya masing-masing. Yang kedua, mereka memiliki bakat, minat, dan potensi sesuai dengan kodrat alamnya. Yang ketiga, dengan menuntun dan memerdekakannya, mereka dapat mengatasi dan menyelesaikan tantangan hidup, berkembang, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.